Panas dan kering adalah dua hal yang muncul di benak banyak orang ketika berbicara soal gurun pasir. Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, gurun dimaknai dengan padang luas yang tandus dan tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Namun pernahkah terfikir adanya kemungkinan untuk mengubah gurun menjadi hutan? Faktanya, kemungkinan tersebut bisa benar-benar terjadi jika kita melihat sejumlah proyek penghijauan gurun pasir besar-besaran di Afrika, Timur Tengah, dan juga Cina. Sama seperti namanya, penghijauan gurun berarti mengubah gurun menjadi hutan lebat. Tujuan dari proyek ini jelas untuk mendapat kembali bagian dari tanah gurun, membuatnya subur, dan menggunakannya untuk lahan pertanian. Alasan ekologis lainnya adalah mencegah erosi tanah dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Dengan mengubah bidang gurun menjadi hutan, beberapa ahli berharap dapat membantu memerangi perubahan iklim serta melindungi penduduk daerah tersebut dari dampak kekeringan maupun kelaparan. Salah satu contoh proyek penghijauan gurun besar-besaran adalah proyek di Sahel dan Eritrea, Afrika yang sudah mulai digarap sejak awal tahun lalu. Proses penghijauan yang dinamakan Proyek Hutan Sahara ini diharapkan dapat menyelamatkan nyawa, resiko perubahan iklim, serta juga bisa meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Seperti diketahui, air merupakan aspek yang paling penting dalam proses penghijauan gurun. Sayangnya, air bukanlah sumber daya yang banyak tersedia di gurun. Untuk itu, Proyek Hutan Sahara menggunakan panel surya dan turbin angin untuk membantu mengatasi masalah air dengan tujuan meningkatkan curah hujan. Cara lain yang digunakan untuk mengubah lahan gurun yang gersang menjadi tanah yang mampu menopang kehidupan, salah satunya dengan menambahkan karbon pirogenik. Karbon pirogenik adalah produk dari bahan organik yang tidak terbakar sempurna, misalnya arang ataupun karbon hitam. Penilaian terbaru menunjukkan bahwa menambahkan sumber karbon pirogenik adalah cara untuk meregenerasi tanah yang terdegradasi dan tidak subur. Cara ini diklaim juga mampu mengembalikan kesuburan tanah. Tanaman yang digunakan dalam proyek penghijauan gurun seringkali adalah tanaman yang menyukai garam. Artinya, tanaman tersebut dapat tumbuh pada kondisi dengan konsentrasi garam yang tinggi di dalam air. Di beberapa wilayah, proyek penghijauan gurun ini sedang berjalan dan terus menunjukkan hasil yang positif. Namun, ada beberapa ilmuwan yang kurang sepakat dengan proyek penghijauan gurun yang kini masih berlangsung. Mereka yang tidak setuju dengan proyek ini mengingatkan bahwa keberadaan gurun juga penting untuk kelangsungan ekosistem bumi. Mereka menganggap menciptakan hutan baru berarti mengancam kehidupan liar yang bergantung pada kondisi gurun. Para ilmuwan tersebut juga menyebut sama seperti kutub, gurun memiliki fungsi yang cukup vital dalam menjaga cuaca dan iklim global. Jika tidak ada gurun Sahara di Afrika, maka Eropa tidak akan mengalami musim panas. Begitupun juga tidak ada gurun Gobi di Cina, maka tidak akan ada kawasan subur di Korea dan Amerika Utara. Teori ini membuktikan bahwa gurun pasir merupakan mesin iklim raksasa bagi kelangsungan bumi. Lewat penjelasan singkat ini, jawabannya dikembalikan ke dalam diri masing-masing. Apakah setuju dengan proyek penghijauan gurun pasir, atau justru menolak proyek penghijauan tersebut?